Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian zakat fitrah. Yang mana zakat fitrah itu ada dua pengertian. Yang pertama itu adalah menurut bahasa. Zakat, zakat fitrah terdiri dari dua kata, yaitu zakat dan fitrah. Fitrah menurut tinjauan kebahasaan, itu mempunyai arti tumbuh dan suci. Sedangkan yang kedua itu adalah menurut istilah. Jadi, zakat fitrah menurut istilah syariat Islam adalah memberikan harta berupa makanan pokok yang diserahkan kepada golongan atau orang-orang yang berhak menerimanya dengan syarat-syarat tertentu. Zakat fitrah itu juga disebut dengan zakat jiwa atau zakat nafsi, yaitu zakat diri sendiri. Kemudian, mengenai tentang dasar dalil zakat fitrah. Jadi, dasar atau dalil zakat fitrah tidak bisa lepas dari dalil naqli, yaitu dari Al-Quran dan hadis. Adapun dalil tentang zakat fitrah di antaranya adalah sebagai berikut, eh, yang tertera di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, yang mana bunyi ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina amanu wa 'amilus salihati وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Yang mana artinya, sungguh orang-orang yang beriman mengerjakan kebajikan, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat. Mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati. Itu yang memerintahkan di dalam ayat surat Al-Baqarah tentang dalil zakat fitrah. Selanjutnya, mengenai tentang hukum zakat fitrah. Hukum membayar zakat fitrah bagi orang Islam adalah fardhu ain atau wajib. Yang kedua, rukun zakat fitrah. Rukun zakat fitrah harus kita penuhi karena rukun zakat fitrah merupakan sesuatu yang harus ada. Untuk itu, mari kita pelajari mengenai tentang rukun zakat fitrah. Salah satunya itu adalah yang pertama, niat. Yang kedua, ada orang yang mengeluarkan zakat atau yang bisa disebut dengan muzaki. Yang ketiga, ada orang yang menerima zakat atau yang bisa disebut dengan mustahik. Yang keempat, barang atau makanan pokok yang dizakatkan. Itu harus ada. Yang ketiga, mengenai tentang syarat wajib zakat fitrah. Jadi, syarat wajib zakat fitrah itu merupakan ketentuan bagi orang yang wajib membayar zakat fitrah atau muzaki adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah orang tersebut beragama Islam. Yang kedua, orang tersebut ketika sebelum matahari terbit pada hari raya Idul Fitri masih hidup, yang baru lahir maupun dalam sakaratul maut. Yang ketiga, orang tersebut pada waktu itu mampu
menafkahi dirinya dan keluarganya. Yang keempat, orang yang tidak berada di bawah tanggung jawab orang lain atau yang bisa disebut dengan eh, budak, termasuk budak. Kemudian mengenai tentang waktu pembayaran zakat fitrah. Ada beberapa waktu eh, tentang membayar zakat fitrah. Yang pertama itu adalah waktu wajib. Waktu wajib adalah sejak terbenamnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai menjelang sholat Idul Fitri. Yang kedua itu ada waktu haram. Waktu haram adalah membayar zakat fitrah setelah terbenamnya matahari pada hari raya Idul Fitri. Kemudian yang ketiga, waktu afdal atau waktu sunnah. Bahkan sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan adalah sesudah sholat subuh pada tanggal 1 Syawal sebelum sholat Idul Fitri. Yang keempat itu ada waktu mubah, masih dalam kategori boleh melakukan membayar zakat fitrah. Jadi waktu mubah adalah sejak tanggal 1 Ramadan sampai dengan akhir bulan Ramadan. Yang kelima, waktu makruh. Waktu makruh adalah sesudah solat Idul Fitri sebelum terbenamnya matahari, yaitu pada tanggal 1 Syawal. Itu adalah mengenai tentang waktu-waktu dalam pembayaran atau membagikan zakat. Selanjutnya mengenai tentang golongan yang berhak menerima zakat fitrah. Jadi yang berhak menerima zakat fitrah itu ada 8 golongan. Yang pertama itu adalah orang fakir miskin. Yang kedua adalah orang miskin. Yang ketiga itu adalah orang amil. Yang keempat adalah orang mu'alaf. Yang kelima adalah orang budak atau yang disebut dengan riqab. Yang keenam itu ada orang yang banyak hutangnya. Yang ketujuh adalah orang fi sabilillah. Yang kedelapan itu adalah ibnu sabil. Nah, namun dari antara kedelapan golongan tersebut itu ada makna dari orang-orang yang hak menerima zakat fitrah. Namun pada sesi pertemuan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.